ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام وامن على جمعنا الحاضر مغفرة تمحو الخطايا في بدء ومتتم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والأصحاب والأنصار من تبعهم هداه واعترفوا بالأهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسببهم وقرابهم في الدين والدنيا والآخرة. أسابقكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadisi fi kitabillah amdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuru muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa kama qala mu'alif rahimahumullah ala tafsir suratul yasin min hamami yasin amanallahu wa iyyahum bi ulumihi wa ala fi darina amin. Ayuhal hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus orang tua kita orang Bapak Haji Sadiri serta seluruh segenap DKM Masjid Izharul Haq serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali untayan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia kenikmatan. Namun demikian kita berharap mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkami syar'iyah, hamba yang tunduk, patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada beliau dengan satu harapan,
Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di malam hari ini diaku Rasulullah sebagai umatnya, istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala muallim rahimahumullah bi tafsir surat Yasin, wa qala Allah ta'ala innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Ayo hadirin kiram jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita sampai kepada ayat innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Wa innama, dan sesungguhnya apa-apa tunziruna yang telah memberikan peringatan, apa-apa yang telah diperingatkan, man ittaba'a dzikra kepada orang-orang yang mengikuti az-dzikra. Mengikuti az-dzikra yaitu mengikuti Al-Quran. Wa khasyar rahman, dan orang-orang yang takut kepada Allah. Al-khasyah takut, ya, khafa takut, tapi khasyah ada rasa takut, rasa mengharapkan. Wa khasyar rahman bil ghaib, dengan apa-apa yang tidak diketahui. Fabashshirhu, maka berikanlah kepada mereka kabar gembira, bimaghfiratin, dengan ampunan Allah, wa ajrun karim, dan juga dengan ganjaran Allah yang mulia. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan atau orang-orang yang memperdulikan terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan peringatan itu hanya berlaku atau diterima oleh orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan juga takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, dengan perkara yang tidak diketahui. Arti perkara yang gaib ini bukan berarti Allah gaib, ya. Allah bukan gaib. Allah itu sifatnya wajibul wujud, ya. Adanya Allah itu pasti ada. Jadi Allah bukan gaib. Kalau Allah gaib maka Allah sama dengan makhluk. Allah tidak gaib, ya, meskipun Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat tapi keberadaannya bisa dirasakan. Maka Allah itu bukanlah gaib. Kalau gaib itu malaikat, gaib itu surga dan neraka, gaib itu misalnya jin dan sebagainya. Tapi kalau Allah sifatnya adalah wajibul wujud, adanya Allah pasti ada. Kenapa Allah pasti ada? Karena adanya makhluk ciptaannya. Mustahil kalau seandainya ada makhluk yang diciptakan tidak ada sang pencipta. Oleh karenanya kedudukan Allah, sifat Allah itu wajibul wujud, bukannya gaib, ya. Yang dimaksud dengan gaib di sini adalah perkara yang tidak diketahui. Dia percaya dengan apa-apa yang ada yang Allah telah ciptakan, ya. Fabashshirhu bimaghfiratin, dan berikanlah kepada mereka kabar gembira, basyara, kabar gembira. Dengan apa? Bimaghfiratin, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ajrin karim, dan juga dengan ganjaran-ganjaran yang mulia. Yaitu ya Muhammad, wahai Muhammad, inzaruka, wahai Muhammad, inzaruka bil Quran, peringatan yang telah kau sampaikan dengan Al-Quran, la yufidu, tidak akan bermanfaat, ya, tidak akan bermanfaat illa, dikecualikan min amana billah, kepada orang-orang yang beriman. Jadi peringatan-peringatan Rasulullah sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah digubris oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena yang namanya orang-orang kafir Quraisy, wa ilmullahu ta'ala annahu la yu'minun, mereka tidak akan pernah mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ini orang-orang kafir, karena memang sudah dinyatakan oleh Allah di alam ajali, mereka adalah orang-orang yang abadi dalam kesesatan.
Oleh karenanya apapun yang disampaikan, peringatan-peringatan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka tidak akan pernah mereka mau memperdulikan. Maka apapun yang disampaikan la tufidu, tidak akan memberikan manfaat, illa dikecualikan man amana billah, dikecualikan peringatan itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman, wa birisalatika, dan orang-orang yang mengakui akan risalah dirimu, juga manittaba'a ahkamul Quran, dan orang-orang yang mengikuti akan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran wal hadis, dan di dalam hadis Rasulullah. Jadi peringatan-peringatan Allah itu akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman, orang yang mengakui akan risalah baginda Nabi, orang-orang yang betul-betul mengikuti hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan juga wa dzakarallahu ta'ala biqalbil wal lisan, dan orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan juga dengan lisannya, fi halil ghaibati minal khalqi, dalam keadaan sendirian yang tidak ada makhluk di sampingnya. Ini orang-orang yang selalu mengingat Allah dimanapun dia berada, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dia tetap selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah manfaat, ya, peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah. Misalnya kemarin tentang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menyelamatkan dan diselamatkan oleh Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Lahab ingin sekali, Abu Jahal ingin sekali menghancurkan kepala Rasulullah dengan batu. Kemudian dia diperlihatkan oleh Allah di mana tangannya menjadi kaku sampai dengan lehernya. Kemudian juga ada sahabat dari Bani Mahzum yang ingin melemparkan batu kepada Rasulullah tatkala Rasulullah dalam keadaan salat. Kemudian dia tidak bisa melihat Rasulullah, seakan-akan dia melihat kok ada satu bangunan atau ada satu tembok yang begitu amat sangat kuat hingga dia tidak bisa mampu melihatnya karena dibutakan matanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia hanya mendengar suara yang disampaikan oleh Nabi, namun tidak sanggup untuk melemparkan batu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang-orang yang ingin, atau sekelompok orang-orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya yang berbaiat kepada Rasulullah, yang mereka itu akan ditangkap kemudian akan dibunuh habis. Kemudian mereka pun tidak mampu untuk melihat Rasulullah, dan saat itu Rasulullah mengambil debu dan kemudian menaburkannya ke atas kepalanya. Itu adalah tanda-tanda, peringatan-peringatan akan kebenaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah. Tapi ingat, peringatan-peringatan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak mengakui akan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peringatan-peringatan itu hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, ya. Sesungguhnya apa-apa yang telah kamu peringatan, manittaba'a dzikra, kepada orang-orang yang mengikuti kepada Al-Quran, wa khasyar rahman, dan takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, dan tidak pernah dia melihatnya, fabasyirhu, maka mereka-mereka yang betul-betul menjalankan peringatan itu atau mengakuinya akan mendapatkan kabar berita, yaitu bimaghfiratin wa ajrin karim. Mereka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diberikan ganjaran dengan ganjaran yang mulia. Wa khaba min azabil ghaib, dan juga yang takut kepada azab Allah yang tidak terlihat, di mana alladzi akhbara bihil Quran, yang telah dikabarkan di dalam Al-Quran tentang azab. Ya, orang-orang yang beriman itu pastilah mengakui akan ada yang namanya azab kubur, ada azab di alam akhirat, ada nikmat kubur dan juga nikmat akhirat, ya.
Orang-orang yang beriman kepada Allah, dia betul-betul mengakui akan adanya alam setelah alam akhirat, alam dunia, di mana alam dunia ada yang bisa memberikan kebahagiaan, ada juga yang bisa memberikan kesengsaraan. Itu tergantung dari amaliyah ibadahnya atau amalan-amalan ketika hidupnya di alam dunia. Orang yang beriman tidak akan menyia-nyiakan kehidupan yang diberikan oleh Allah di alam dunia. Dia ngerti, dia tahu, dia paham bahwa sesungguhnya dunia ini adalah majra'atul akhirah. Dunia ini sebagai jembatan kita untuk menuju akhirat. Apapun yang kita kerjakan kelak akan dipertanggungjawabkan di negeri akhirat. Ya, apapun ibadah amal-amal kita besar kecilnya akan kita terima di alam akhirat. Maka orang yang beriman tidak akan menyia-nyiakan kehidupan di akhirat, meskipun kehidupan akhirat itu amatlah singkat. Singkat kita hidup di alam akhirat, nggak lama. Ya, namun kehidupan yang singkat di alam akhirat ini kelak akan kita nikmati di alam akhirat. Kesingkatan hidup di alam dunia, sebentarnya singkatnya hidup di alam dunia menentukan kehidupan kita di alam akhirat. Maka jangan kita sia-siakan kehidupan dunia. Dan ini alladzi akhbara bihil Quran wal hadis. Ini telah disampaikan atau telah diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis tentang azab, adanya azab alam kubur, alam-alam akhirat. Alam kubur adalah pintu pertama. Alam akhirat itu banyak, ya, tidak cuma hanya alam surga, tidak hanya ada alam neraka, tapi ada yang namanya alam barzah, ada yang namanya alam ba'as, ada yang namanya alam mizan, ada yang namanya alam jaza, kemudian ada alam sirat dan sebagainya. Banyak itu alam. Di alam akhirat itu bukan cuma alam akhirat pun bukan hanya surga dan neraka saja, bukan. Ya, masing-masing ada bagian-bagiannya. Jadi kita di alam akhirat itu bagikan kita berlayar. Kalau seandainya kita berlayar memiliki sangu atau memiliki perbekalan yang cukup, insya Allah kita akan sampai dengan selamat. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki bekal yang cukup, mengarungi samudra yang begitu luas di alam akhirat, kagak punya bekal yang cukup, bisa jadi kita tidak akan selamat. Ya, kita akan terlunta-lunta di alam-alam yang lain. Karena alam akhirat itu bukan cuman alam surga dan alam neraka, tapi ada alam-alam yang lain. Pintunya adalah alam barzah, alam kubur. Nah, kalau alam kubur nanti ada alam-alam yang lain. Yep. Faman kana fi hadzal awsafun fabasharu bi anna Allah taala yaghfiru jami'a dzunubihi. Maka barang siapa orang-orang yang di dalam hatinya itu ada sifat-sifat yang seperti tadi, beriman kepada Allah, mengakui akan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa yang ada dalam Al-Quran, hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Dia takut dengan adanya azab Allah, ya, di alam akhirat. Ini orang-orang yang seperti ini adalah kelak orang-orang fabasharuhu bi annallaha ta'ala, maka berikanlah kepada mereka kabar-kabar gembira dari Allah. Ya, sampaikan ya Rasulullah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kabar gembira kepada orang-orang yang mengakui akan risalah dirimu. Gembiranya apa kabar itu? Ya ghafiru bi jami'i dzunubi, yaitu kabar gembiranya mereka akan diampuni dosa-dosa, semua dosa-dosa mereka. Ya, kalau kita diampuni dosa kita nggak bawa dosa di alam akhirat, maka kita akan bahagia hidup kita. Karena kalau seandainya masih ada dosa, berarti kita masih dicuci, dicucinya mungkin di dalam neraka, iya kan? Sementara neraka itu jangankan badan kita masuk, jeriji kita, tunjuk kita paling sedikit, paling ujung, kalau masuk ke dalamnya itu rasanya luar biasa, siksaan yang sangat luar biasa. Seluruh badan kita akan hancur binasa. Apalagi kalau seandainya sampai masuk badan kita ke alam neraka, nggak akan mungkin kuat kita. Ya, jeriji kita saja satu kita masukkan ke alam neraka itu bisa merontokkan seluruh tubuh kita, apalagi kalau badan kita. Makanya jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ampunan
seluruh dosa-dosa kita sebelum roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhiluhul jannah, dan juga kabar gembira yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan mengakui akan risalah baginda Nabi, yang mengikuti apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran tentang hukum-hukum Allah, dan juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kabarkan bahwa mereka yudkhiluhul jannah, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa yu'tihi sawaban 'azima, dan mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Ya, ganjaran yang sangat besar tidak ada yang lain saudara kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho kepada kita, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Surga ada tempat yang paling indah bagi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mungkin senang melihat orang-orang yang diridhoinya itu akan sengsara. Ya, akan mungkin Allah senang kepada hambanya yang diridhoi. Maka orang-orang yang diridhoi tidak ada lagi tempat yang sangat indah yang diberikan oleh Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga mengakui akan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, baik perintah dia dijalankan dan adapun larangan dia tinggalkan. Ya, nah inilah orang-orang yang mendapatkan berita gembira ya, yang disebutkan dalam surah ini, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kemudian saudara jamaah ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, di dalam ayat selanjutnya, wa taktubu wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nuhyil mauta, ya, wa yu'tihi sawaban 'azima, dan mendapatkan ganjaran yang besar. Inna nahnu nuhyil mauta, inna sesungguhnya kami, ya, inna nahnu sesungguhnya kami, nuhyil mauta yang menghidupkan yang mati. Allah adalah zat yang menciptakan. Allah bisa menghidupkan yang mati, Allah bisa mematikan yang hidup. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Ai fi qiyamatin, artinya di yaumul qiyamah. Ada yang menyebut di yaumul qiyamah, orang yang sudah mati nanti di yaumul qiyamah ada yang namanya yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Setelah kiamat semuanya hancur, ya, tidak ada satupun makhluk yang hidup, nggak ada yang hidup, hatta malaikat sekalipun tidak ada yang hidup, ya, tidak ada satupun makhluk yang hidup. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, aku penguasa hari kiamat, aku penguasa hari akhir. Artinya ketika nanti terjadi kiamat tidak ada satupun yang hidup, hanya Allah lah zat satu-satunya yang hidup, karena Allah yang menciptakan, ya, Allah sang pencipta, Allah juga yang akan membinasakan, sang pencipta dan sang pembinasa, ya, Allah Azza wa Jalla. Maka nanti di yaumul akhir Allah akan menghidupkan yang mati, au fil qabri, au fi qabri, atau di alam kubur dibangunkan. Kita orang yang beriman yakin dalam alam kubur itu ada namanya nikmat kubur, ada juga yang namanya azab kubur. Nanti di alam kubur akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta fil qabri, di alam kubur akan dibangunkan, yang mati akan dibangunkan. Untuk apa? Li jawabil munkar wa nakir, untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ya, untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nanti ada malaikat, dua malaikat yang datang kepada kita. Dia akan bertanya, ini malaikat. Makanya para ulama menyebutkan
yang namanya orang yang wafat itu, jenazah yang dimasukkan ke dalam liang kubur masih baginya wajib untuk untuk menuntut ilmu. Bayangkan, orang yang sudah mati wajib menuntut ilmu, ya kan ada dalam hadis tuh, talabul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari buayan sampai dengan liang lahat. Liang lahat, bayangkan, liang lahat, bukannya mati, ya. Menuntut ilmu bukan dari buayan sampai mati, bukan, tapi sampai liang lahat. Berarti orang yang mati juga masih punya kewajiban menuntut ilmu, tapi bukan dia yang mencari ilmu. Artinya bukan dalam keadaan seperti orang yang hidup, namun dia diajarkan oleh orang yang mati dengan kalimat talqin. Ditalqinkan tuh, ya, kalau kita ada yang mati talqinkan, karena itu tuh ada kalimat itu tuh, ya, sampai dengan liang lahat. Karena nanti ketika nanti liang lahat, dia akan didatangi oleh dua malaikat mungkar dan nakir, dan kemudian dia harus menjawab apa yang disampaikan. Andai saja dia selamat dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka dia akan selamat untuk selanjutnya, ya, dia akan selamat, dia akan bahagia itu. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu menjawab apa yang disampaikan oleh mungkar dan nakir, maka dia akan menerima yang namanya siksa atau azab kubur, ya, naudzubillah. Maka diingatkan kembali ketika wafat, kemudian sebelum kita melangkahkan kaki meninggalkan kubur, kemudian kita bertalqin, ya, dengan kalimat misalnya man rabbuka wa ma imamuka, kemudian nanti jawablah wahai saudaraku, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya Allah itu Tuhanku, dan sebagainya dan sebagainya. Kan ditalqinkan tuh, ya, talqinkan. Jangan sampai kita menganggap oh ini bid'ah. Jangan bid'ah. Juga ada yang menyatakan mengazankan orang yang mati itu bid'ah. Kan ada tuh, ya. Memang tidak ada yang namanya hadis Rasulullah yang langsung berkaitan tentang orang yang mati kemudian diazankan. Tidak ada, nggak ada hadis Rasulullah, tidak. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguburkan para sahabat-sahabat dari perang Badar maupun perang-perang yang lain, sahabat wafat kemudian dikuburkan, Rasulullah tidak mengazankan. Jadi memang tidak ada hadisnya, ya, tentang mengazankan mayit yang ada di alam kubur. Begitu masuk alam kubur kan biasa kan kita mengazankan tuh, betul nggak? Tapi ada yang bilang kagak boleh azan itu bid'ah. Nah ini orang yang seperti ini dia menganggap bahwa hukum dalam Islam itu produk hukum hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja, ya. Padahal produk hukum itu ada yang namanya kias, ada kias, ya. Kenapa para ulama melaksanakan dengan mentalkin dan juga mengazankan orang yang wafat, orang yang ada di alam kubur? Karena mengkiaskan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi mengazankan Hasan dan Husain ketika lahir. Jadi Hasan dan Husain itu ditalkinkan dengan diazankan ketika lahir. Nah, lahir itu kan dari alam ruh kemudian ke alam dunia, kan begitu? Iya kan? Dari alam ruh ke alam dunia, perpindahan. Maka dikiaskanlah dengan ketika orang yang wafat dia di alam dunia menuju alam akhirat. Berarti kan dia berpindah alam, maka dikiaskanlah itu dengan diazankan gitu loh, ya. Maka itu hukumnya sunnah, dimana kias itu melihat hukum asalnya. Jangan kemudian langsung diklaim oh ini bid'ah, tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah, bid'ah, nggak bisa begitu, ya. Tapi lihat apa yang dikiaskan. Kias sama sebagaimana di dalam Al-Quran tentang keharaman kita memakan binatang-binatang buas. Masa disebutkan oleh Allah binatang buas babi, bebo? Kan kagak. Cuma satu, yaitu binatang yang bertaring. Kan begitu, betul kan? Nah, binatang yang bertaring itu dengan binatang bertaring mau dikiaskan ini dan sebagainya. Demikian juga di dalam hukum di hukum zakat misalnya. Ada yang namanya hukum zakat profesi. Di dalam Al-Quran tidak ada tuh hukum zakat profesi, nggak ada. Di zaman Nabi kagak ada. Hadis Rasulullah tentang zakat profesi kagak ada, saudara.
sampai botak sariawan, kalau kita cari tentang hukum zakat profesi nggak akan pernah ada. Namun kenapa kok ada zakat profesi? Bagaimana tuh caranya? Mengkiaskan dengan zakat zuru, yaitu zakat pertanian. Dikiaskannya dengan itu, ya. Maka produk hukum di dalam Islam bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja, tapi juga ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma ulama, ada juga qiyas, ada maslahul ummah dan sebagainya, ya. Jadi enggak cuma hanya berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja, qiyas pun boleh. Nah, di dalam menetapkan qiyas melihat hukum asalnya. Kalau hukum asalnya sunnah, ya sunnah. Kalau hukum asalnya wajib, ya wajib. Kalau hukum asalnya haram, ya haram, gitu, ya. Dalam hal zakat profesi diambilkan zakat zuru, wajib hukumnya mengeluarkan zakat bagi petani yang mendapatkan hasil dari pertaniannya. Maka zakat profesi wajib hukumnya dikeluarkan karena keasalannya dengan zakat profesi, kan begitu, ya. Keharaman di dalam makanan misalnya yang namanya kepiting itu haram, merujuknya kepada siapa? Kepada hewan yang hidup di dua tempat, ataupun ada hewan yang memiliki unsur yang lain. Maka keharaman itu diikuti kepada perkara yang diikuti keharamannya. Jadi melihat hukum di dalam qiyas, melihat asal muasal dari yang diikuti. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya Allah itu ada sang pencipta, bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Terkadang diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat nanti, ya, setelah semuanya fana, kemudian Allah kembali menghidupkan dengan yaumul ba'ats, kemudian atau di alam kubur, di mana di alam kubur nanti juga akan dibangunkan untuk ditanya oleh Munkar dan Nakir. Au nuhyil qulubul maitata bi inzarihim bin inzarika, atau juga dihidupkan oleh Allah hati-hati yang telah mati. Hati-hati yang telah mati ini dihidupkan dengan apa? Bi inzarihim, dengan peringatan-peringatan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali peringatan, ya. Oleh karenanya orang-orang yang beriman tidak akan pernah mau menganggap sepele peringatan-peringatan Allah. Dia akan melihat peringatan itu sebagai satu ketukan, ya, untuk membuka hatinya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharihim, dan Allah pun akan mencatat dan akan dicatat ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka kerjakan, ya, yang terdahulu, wa atharihim, dan juga athar atau bekas-bekas dari amalan-amalan mereka. Ayyamuru kiraman katibin, artinya Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat, malaikat raqib dan atib untuk mencatat amal-amal manusia, ya. Karaman katibin bi ayyaktubu a'malihim, untuk mencatat amal-amal mereka, minal khairi wasyarrin, baik amal-amal kebajikan maupun amal-amal kejelekan. Wa qala ba'dul mufassir, dan dikatakan oleh sebagian mufassir, al muradu atharihim, adapun maksud dari kalimat atharihim yaitu asar, bekas-bekas dari amalan-amalan mereka. Itu ditafsirkan oleh para mufassir dengan tafsiran khatawaihim ilal masjid, yaitu langkah-langkah kaki orang-orang yang menuju masjid. Jadi langkah-langkah kaki itu disebutkan, ditafsirkan dari kalimat atharihim, ya. Ada yang menyebut atharihim itu maknanya, orang mufassir menyebut itu adalah langkah-langkah kaki mereka ilal masjid, ke dalam masjid. Makanya kalau kita berangkat dari rumah menuju masjid, langkah kita akan dihitung oleh Allah, ya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jauhnya kita melangkah, berapa banyaknya langkah kita, itu nanti akan berkaitan tentang jaza atau ganjaran dari pahala yang akan diterima. Maka beruntung orang yang punya rumah jauh dari masjid,
Ya. Nah kalau orang-orang dulu tuh pengennya jauh dari masjid, dekat dengan kuburan, betul nggak? Kalau orang dulu kan begitu. Bahkan orang dulu itu kalau mau ngubur di samping rumahnya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka akan selalu ingat akan mati, gitu loh. Jadi dengan melihat kubur mereka akan selalu ingat mati. Hidup ini nggak akan lama, selalu ingat mati. Sementara yang namanya masjid jauh, dan dia akan berusaha karena dia tahu setiap langkah-langkah ke masjid itu akan dihitung oleh Allah, setiap satu langkah kebajikan. Ya, orang dulu begitu. Kalau orang sekarang kagak. Kalau jauh masjidnya enggan untuk ke masjid, betul kan? Tapi kalau dekat dirinya dengan kuburan takut, artinya nanti takut dedemit dan sebagainya. Maka pengennya dekat dengan masjid. Udah dekat dengan masjid, corong masjid, ya, toa masjid di depan mukanya, dengar suara azan, tetap aja leha-leha, kagak ada keinginan untuk datang ke masjid, padahal sudah dipanggil, sudah diundang oleh Allah dengan panggilan azan. Itu orang sekarang beda dengan orang-orang dulu, ya. Oleh karenanya saudara, para ulama menafsirkan kalimat atharihim adalah khotowatihim ilal masjid, yaitu langkah-langkah kaki mereka menuju masjid. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disampaikan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala, semoga Allah meridhai akan dirinya, fi sababi nuzuliha, di mana di dalam sebab-sebab diturunkannya ayat ini, waktu wa taktubu ma qaddamu wa atharihim, ya, in qabilatan minal ansar, sesungguhnya qabilah Ansar sakau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah. Jadi dulu, ya, Ibnu Abbas menceritakan dahulu itu ada satu kaum kabilah dari Bani Ansar, dia datang kepada Allah dan mengadu. Apa mengadunya? Bu'dan manazilihim ilal masjid. Ya Rasulullah, kami ini, rumah kami ini jauh dari masjid. Wa aradu ayyabnu buyutan indal masjid. Kemudian kami ingin mendirikan rumah-rumah kami di samping masjid. Ya, kaum Ansar itu datang mengadu kepada Rasulullah karena jauh dari masjid. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin membangun rumah-rumah kami di samping-samping masjid. Fa anzalallahu ta'ala hadza ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya, turunkan. Wa taktubu ma qaddamu wa atharihim. Ayat ini, wa taktubu ma qaddamu atharihim. Fa ulima min hadza anna man ata ilal masjidi mammakana ba'idin yakunu sawabuhu a'zam mimman ata min makani qarib. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wa taqtu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami tulis atau kami catat segala amal-amal yang terdahulu yang kalian kerjakan, wa atharihim, dan juga asar atau bekas-bekas dari amal-amal kalian. Fa ulima, maka diketahuilah, man hadza, barang min hadza, dari masalah ini, anna man ata, sesungguhnya orang yang datang ilal masjid, datang ke masjid, mimmakanid ba'id, dari tempat yang jauh, yakunu sawabuhu a'zam, maka baginya adalah ganjaran pahala yang sangat besar, mimman ata min makani qarib, dibandingkan orang yang datang dari tempat yang dekat. Ya, ini ayat ini menjelaskan itu. Atharihim itu maknanya adalah langkah-langkah kaki kita menuju masjid, karena setiap langkah-langkah kaki kita akan dicatat hasanat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh tempat kita menuju masjid, makin banyak ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah ketimbang orang yang dekat dengan masjid. Maka kalau yang dekat mendingan jalan agak jauhan dikit dah, ya, atau muter gitu, ya, jalannya biar agak banyakkan ganjaran pahalanya.
Kama ruwiya 'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, ala ketahuilah, ukhbirukum kabar untuk kalian, atau bahasanya apakah kalian senang kalau aku beri kabar kepada kalian, bima yamhullah, yaitu satu perbuatan yang bisa menghapus bihi dengan amalan itu khotoya, kesalahan-kesalahan kalian. Itu Rasulullah menyatakan nih, apakah kalian akan senang kalau aku beri satu kabar, kata Rasulullah, yaitu satu perbuatan, satu amalan kebajikan yang dengan amalan kebajikan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua kesalahan-kesalahan kalian, wa tarfa'u bihi darajatin, dan Allah akan mengangkat derajat kemuliaan bagi kalian. Ya pasti orang yang beriman pasti pengen, betul gak? Apa tuh kira-kira ya Rasulullah amalan yang bisa menghapus semua kesalahan-kesalahan kami? Yang pertama, isbagul wudu alal makarihi, yaitu sempurnakanlah wudu dari perkara-perkara yang makruh, ya, yang makruh. Misalnya kalau kita berwudu, jangan sampai kita menyia-nyiakan air dengan air yang berlimpah, ya. Ya kalau bisa air yang sedikit saja kita pakai untuk berwudu misalnya. Kemudian kalau kita berwudu, janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mulghah, misalnya ketika kita berwudu sambil kita ngobrol dan tertawa dan sebagainya. Isbagul wudu, sempurnakan wudu alal makarihi, dari perbuatan-perbuatan yang makruh. Wa juga yang kedua, wa kasratul khatawati ilal masjid, perbanyaklah langkah-langkah kakimu ke masjid, ya, langkah-langkah kaki kita diperbanyak ke masjid. Berarti kalau yang dekat dengan masjid, kalau bisa jalan agak jauhan dikit, muter, biar langkahnya agak banyak gitu, ya. Ya kasihan kalau seandainya dekat doang mah, betul nggak? Ya enak yang jauh. Kalau yang jauh langkah kakinya banyak tuh, apalagi kalau subuh, ya, jalan dari rumah, masya Allah, tinggal hitungannya tuh satu langkah, satu hasanat, satu kebajikan. Kemudian wa tanziru sholatu ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, ya, jangan setelahnya sholat kemudian kita tidur. Kalau bisa setelah sholat kita zikir kepada Allah, menunggu datangnya waktu sholat, ba'da sholat. Wa kama qala alaihi salatu wasalam, a'dhamun nas ajran fi salatin ab'aduhum mim mamsan ilal masajid. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam bersabda pula, a'dhamun nas ajran, ganjaran yang paling besar bagi seorang manusia fi salati, di dalam salat, adalah ab'aduhum amsan ilal masjid, di mana dia jauh jarak jalannya dari masjid. Itu ganjaran yang paling luar biasa, ya. Maka beruntung orang yang jauh dari masjid, orang yang jauh rumahnya dari masjid, ketika dia mendengar panggilan azan atau dia tahu telah masuk waktu azan, dia datang dengan bersungguh-sungguh. Ini luar biasa, saudara, luar biasa, ya. Berarti kalau dia jalan datang ke masjid meskipun jauh, karena ada rasa rindu kepada Allah, rindu. Allah bangga kepada sang hamba ketika diundang oleh dirinya. Ya jangankan Allah, kita saja kalau ngundang orang itu datang, kira-kira kita senang gak? Senang. Allah undang nih dengan panggilan azan, kemudian kita menyikapi panggilan azan dengan bersungguh-sungguh datang. Kita pakai pakaian yang terbaik untuk datang ke masjid, melaksanakan ibadah. Karena apa? Kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun akan berkata kepada malaikat, ya malaikati unzuru ila abdi ayazdahidu ala ja'atik. Ya wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, dia bersungguh-sungguh datang untuk bertemu denganku. Kenapa? Karena yuhibbu liqa'i rabbi, lantaran kesenangan atau kerinduannya ingin bertemu dengan diriku. Ya, Allah bangga, saudara. Jangan kita anggap Allah tidak bangga. Makanya rugi kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah,
mengakui akan risalah kenabian baginda Nabi, kemudian datang panggilan salat, ada undangan dari Allah, dia masih sibuk dengan urusan HP-nya, urusan dunia. Rugi saudara. Ya kita kalau misalnya dirindui dengan Allah, Allah redha sama kita, ya. Makanya kalau kita ingin keadaan kita baik, maka berbaiklah dengan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah, dekatlah kepada zat yang memberikan rezeki. Jangan malah kita tinggalin, jangan malah kita jauh dari pemberi rezeki. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, rezeki yang luas, sementara kita jauh dari yang pemberi rezeki kepada kita, ya. Nah saudara, a'dhamun nas ajran, ganjaran yang paling banyak bagi seorang manusia fi salat, dalam salat, ada ab'aduhum mamsan ilal masajid, yaitu jauh dalam perjalanan menuju masjid. Walladzi yanzuru salatu ba'da salat, kemudian orang-orang yang menunggu salat setelah dia salat, hatta yusalliha ma'al imam, kemudian dia melaksanakan salat bersama dengan imam. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang begitu banyak di sisi Allah. A'dhamu ajran minal ladzina yusalluna summa nama summa shalla. Ini lebih ganjarannya dibandingkan orang-orang man ladzi yusalli, itu orang-orang yang salat summa nama, kemudian dia tidur, summa shalla, kemudian dia kembali salat, habis salat sunnah kemudian dia tidur. Ini ada, ya, kita salat sunnah, misalnya salat sunnah tahajud, misal salat sunnah tahajud jam 3, salat sunnah tahajud, ya, taruhlah kita salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat salat sunnah tahajud. Yang paling bagus kalau kita melaksanakan salat sunnah tahajud di waktu malam, buka dulu kita dengan melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, ya. Setelahnya sholat taubat, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat atau 6 rakaat, kemudian kita tutup dengan sholat hajat, barulah kemudian kita rampungkan dengan sholat witir, kalau kita belum witir di waktu sholat isya, ya. Setelahnya itu ngapain? Baca Quran, baca Quran. Kalau kita bisa baca Quran untuk menunggu waktu sholat subuh. Kalau tidak, zikir kita kepada Allah sampai dengan sholat subuh. Ini kagak, masih ada setengah jam, tidur dulu dah, tidur. Padahal memang bagus juga, asalkan ketika kita tidur kita berazam dalam diri, begitu azan kita akan bangun, itu boleh, ya. Tapi kan khawatirnya kalau kita tidur cuma setengah jam, akhirnya bablas, betul nggak? Bablas tuh, subuhnya tahu-tahu jam 8 bangun, iya kan, manusia namanya. Nah artinya nanti kita terhukum dengan hukuman orang yang lalai, ya, karena kita lebih mementingkan urusan yang sunnah dibandingkan urusan yang wajib. Magrur namanya, ya, itu lalai, magrur artinya tertipu kita, ya. Kalau yang bagus, kalau kita sanggup untuk tidur kemudian kita bangun pas waktu azan subuh, ya bagus. Tapi kalau seandainya gak mampu, lebih baik kita berzikir kepada Allah menunggu sampai datang waktu subuh, ya. Nah jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Juga ada hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya fi tafsir, diriwayatkan dalam tafsir atharihim, yakni ma taraku min sunnati hasanatin salihatin fa umila biha ba'da mautihim. Asarihim ini, ya, artinya asar atau bekas-bekas dari amalan-amalan mereka. Maknanya ma taraku min sunnati hasanatin salihatin, yaitu sesudah, yakni mataraka, perkara yang telah mereka tinggalkan dari kesunahan amaliyah soleh,
Jadi ada orang melakukan amal-amal soleh, kemudian dia sampaikan kepada orang lain tentang amal-amal soleh, fa umila, kemudian amal itu dilaksanakan biha, ya, dengan amal itu. Kemudian ada orang lain melaksanakan amal itu ba'dal mautihim, setelah mereka wafat. Nah, amal-amal yang kemudian dilakukan oleh orang lain itulah disebut atharihim, ya. Ada juga mufasir menyebut atharihim itu adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi misalnya kita begini, kita ngaji, kemudian dalam pengajian ada disampaikan oleh guru kita, ya, kalau mau makan baca bismillah, misal gitu, ya kan ringan tuh, betul nggak? Kalau mau makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillah, kemudian kita sampaikan sama anak kita, nah kalau makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah. Ini atharihim. Kalau kita mati, anak kita kemudian dia jalankan nih, setiap kali dia makan dia mengucapkan bismillah, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Ini asarihim, ganjarannya terus akan mengalir kepada kita, ya. Amalan-amalan kebajikan yang pernah kita sampaikan kepada manusia, kemudian manusia itu mengajarkannya kepada orang lain, dan orang lain kemudian melaksanakan apa yang kita sampaikan, ya, kebajikan-kebajikan yang pernah kita kerjakan dan kita sampaikan kemudian dilaksanakan oleh orang lain, maka ini atharihim, ganjarannya terus akan mengalir, ya. Masya Allah nih. Maka jangan kita anggap yang kecil, kecil doang, nggak usah dikasih tahu, jangan, tetap, ya. Misalnya ketika mau sholat, lagi sholat, mau sholat berangkat, kita kasih tahu amanah kita. Nah, kalau mau sholat, mau berangkat, yang paling afdal itu sunnahnya wudu dulu di rumah, gitu, ya, wudu di rumah itu sunnahnya. Nanti kalau seandainya kau sampai di masjid mau semua wudu lagi, silakan, boleh. Akhirnya dikerjain tuh sama anak kita, sebelum wudu, sebelum sholat, sebelum berangkat dia berwudu dulu di rumah, kemudian dia baru berangkat. Itu kan amal kebajikan, betul nggak? Amal kebajikan itu atharihim, asar atau bekas dari amalan yang kita pernah sampaikan kebaikan itu kepada orang, kemudian orang itu melaksanakannya, itu kelak akan menjadi amal yang baik buat kita, ya. Luar biasa. Jangan kita anggap remeh tentang amalan-amalan yang sedikit, ya. Kama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnati hasanatin falahu ajraha wa ajra man amala biha min ba'dihi min ghairi ayyan qasa min ujurihim syai'un. Sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis, man sanna sunnata hasanatin, siapa orang yang melaksanakan kesunahan amalia saleh, falahu ajran, maka baginya ganjaran dari amal yang dia kerjakan, wa ajra man amila biha, dan ganjaran bagi orang yang melaksanakan amal min ba'dihi, setelah orang yang tadi menyuruhnya, mautihim, setelah dia mati, min ghairi ayyan qusa min ujurihim, tanpa harus mengurangi pahala orang yang mengajarkannya tadi. Wa man sanna sanat sayyi'atin, demikian pula barang siapa yang melaksanakan satu perbuatan kejelekan, karena alaihi uzuruha, maka dia akan menanggung dosanya atas perbuatan kejelekan tadi. Wa uzuru man amila biha, dan orang-orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan jelek ba'dahu, setelah orang itu tidak ada, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, tanpa harus mengurangi kejelekan atau dosa orang yang menyampaikan dosa tadi, ya. Inilah atharihim. Jadi atharihim ada kalanya khutwah, yaitu langkah-langkah kaki kita, ya, dari rumah menuju masjid. Ada kalanya atharihim itu adalah perbuatan amal kebajikan yang kemudian ditiru, ya. Ada juga yang seperti itu. Juga
ada apa asarihim juga termasuk perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh kita kemudian dicontoh oleh orang lain. Nah inilah saudara yang bisa kita kaji di malam hari ini, dua ayat tadi. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharihim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharihim ya wa atharihim wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Fadhal. Ba'diyah sholat. Sholat sunnah ba'diyah mana? Menunda sholat ba'diyah. Sunnah ba'diyah. Sunnah setelahnya sholat isya gitu ya. Menunda. Yang namanya ba'diyah sholat isya itu ada sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah mu'akkad. Artinya sunnah yang memang tidak pernah ditinggali Rasulullah. Sunnah mu'akkad, sunnah ba'diyah itu ya. Kalau kita laksanakan itu pahalanya luar biasa. Kalau seandainya kita sudah sering melaksanakannya dan sudah menjadi kebiasaan, kemudian kita habis sholat isya dan kemudian karena ada sesuatu sebab kita menunda, itu boleh. Sampai kapan? Sampai sebelum fajar shadiq ya, untuk melaksanakan sunnah ba'diyahnya. Itu boleh juga menunggu atau menunda kalau memang sudah biasa ya, kalau sudah kita biasa melaksanakannya. Tapi kalau ditinggalkan juga nggak masalah karena memang itu sekedar sunnah ya. Tapi kalau yang paling bagus ya sunnah ba'diyah itu ba'diyah isya jangan ditinggal. Ba'diyah maghrib jangan ditinggal ya, jangan ditinggal tuh kalau ba'diyah maghrib ba'diyah isya, karena itu muakkad, beda dengan sunnah qobliyah. Sunnah qobliyah itu tidak muakkad, ba'di qobliyah maghrib bahkan tidak ada, ba'diyah isya bahkan nggak ada ya. Itu cuman hanya sunnah saja, kalau mau dilaksanakan boleh tapi tidak sampai kepada muakkad. Ya, kalau sunnah qobliyah ba'diyah itu muakkad. Ya, tapi ada lagi bertanya? Fadhal. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Baik. Manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk berprasangka baik ya, artinya berhusnuzon bukan suuzon. Hatta kita lihat dia melakukan perbuatan mungkar, nggak boleh kita mengecap dia sebagai orang fasik, nggak boleh. Yang bisa menghukumi Allah sendiri atas perbuatan makhluknya, bukan kita. Kita nggak punya hak untuk menghukumi perbuatan manusia ya, yang bisa menghukumi adalah Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berprasangka baik, begitu iya. Meskipun kita tahu, tapi kita nggak tahu di belakangnya apakah yang dia kerjakan di belakang kita. Siapa tahu dia adalah orang kekasihnya Allah yang memang menyamarkan perbuatannya di hadapan kita manusia. Karena kan ada cerita orang ini setiap hari perbuatannya khamar, minum khamar, ya, sering datang ke tempat pelacuran. Kalau pulang bawa khamar ke rumahnya, kan gitu kan?
Sampai-sampai istrinya bilang, "Pak, udahlah, kagak usah berbuat seperti itu. Kalau seandainya nanti seperti itu engkau mati, tidak ada satupun orang yang akan mensolati engkau. Kagak akan engkau dianggap karena perbuatan," apa katanya? "Yang akan mensolati aku adalah sultan." Kan gitu. Akhirnya benar, begitu dia mati di jalanan itu kagak diangkat oleh manusia dia yang ada. Dibiarkan saja, mati di tengah jalan, dibiarin aja. Ya, jenazahnya dibiarkan begitu. Nah, saat itu kalau nggak salah pada zaman Khalifah Al-Mutawalli. Khalifah Al-Mutawalli ini pada malam hari itu merasa gerah di dalam istananya. Akhirnya dia putuskan untuk keluar dari istananya bersama dengan hulu balang, tapi menyamar sebagai orang biasa. Ya. Nah, dalam perjalanannya, dalam penyamarannya itu masuklah dia ke kampung orang yang mati tadi. Dia lihat ada jenazah di jalanan, tidak ada satupun orang yang mau peduli. Kemudian dia panggil nih orang kampung, atau orang kampung biarkan saja tuh, kalau perlu buang aja ke pelbak. Gak usah dirawat jenazahnya. Nah, alhasil karena tidak ada satupun orang di kampung itu yang mau peduli dengan dia, akhirnya Raja Al-Mutawalli, Sultan Al-Mutawalli menggendong ini jenazah ke rumahnya. Ya, setelahnya dia tahu ini rumahnya, alamatnya, dia datang, dia totok pintu, kemudian yang keluar adalah seorang wanita, istrinya. Begitu dia tahu suaminya meninggal, kaget. Akhirnya sang Mutawalli ngomong begini, "Ini orang meninggal di jalanan, tidak ada satupun orang yang mau peduli." Akhirnya kata istrinya, "Apa yang aku katakan, wahai suamiku? Apa yang engkau perbuat sekarang menjadi kenyataan. Oh, tidak ada satupun orang yang peduli dengan mayatmu. Ya, ada yang peduli dengan mayatmu. Mana kata engkau yang akan mengurus mayatmu adalah Sultan Al-Mutawalli. Mana orangnya?" Sultan yang begitu membawa jenazahnya, kagetnya luar biasa. Ini sultan. Apa yang diomongkan oleh sang suami ini nyata, bahwa dialah sultan yang mengantarkan jenazahnya, yang akan merawat jenazahnya. Maka kemudian sultan bertanya, "Emang ada apa? Apa yang dilakukan oleh suamimu ketika hidup?" "Suamiku setiap ketika hidup adalah orang yang selalu datang ke tempat-tempat pelacuran. Di dalam pelacuran dia mengambil beberapa orang wanita, kemudian dimasukkan dalam kamar, kemudian dikunci sampai pagi. Dia bilang, ini orang perempuan ini dengan apa yang aku punya, aku bayar dia agar dia tidak berbuat maksiat kepada Allah." Tuh. Kemudian dia pulang membawa minuman, ya, beberapa botol minuman. Kemudian sampai di rumah, minuman itu dia tuangkan di jambannya, dibuang. Dan dia berkata bahwa minuman yang saya bawa ini, beberapa botol ini, agar orang tidak meminumnya, gitu, agar dia mencegah orang untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa yang tahu? Masyarakat nggak tahu. Masyarakat tahunya dia berbuat zina, dia datang ke tempat pelacuran, dia pulang bawa minuman. Taunya begitu. Nggak taunya apa yang dia kerjakan berbalik dengan kenyataan. Maka dia adalah waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Sultan Al-Mutawalli menyebut, "Saya adalah Sultan Al-Mutawalli." Kaget luar biasa. Ya, itulah waliullah. Maka kita nggak boleh berhusnuzon dengan manusia. Nggak boleh berhusnuzon. Tetap harus bersuuzon kepada manusia. Nah, kita harus selalu berprasangka baik kepada manusia, berhusnuzon, jangan bersuuzon kepada manusia. Meskipun pada halnya kita lihat dia berbuat maksiat, dia fasik, nggak boleh, karena kita kagak punya hak untuk menghukumi manusia. Yang menghukumi manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, kita hanya diperintahkan untuk berbaik sangka. Jangan, kalau kita berburuk sangka, hati kita akan keras, hati kita akan dilumuri oleh penyakit hati. Ya, maka kalau kita berbaik sangka, memang seharusnya kita berbaik sangka kepada manusia.
Dan harusnya kita berburuk sangka dengan diri kita, ya, amal saya belum tentu bagus dibandingkan dia, gitu. Bisa jadi amal ibadah yang saya kerjakan akan membuat saya masuk ke dalam neraka, bukannya masuk ke dalam surga. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau dengan dari amalan-amalanku agar mudah-mudahan amalku tidak memasukkan diriku ke dalam neraka. Jadi ada yang namanya ketawaduan di dalam diri, tidak selalu menganggap dirinya lebih baik dibandingkan yang lain. Jangan. Kalau kita menganggap diri kita lebih baik dari yang lain, berarti kita takabur, sombong, ujub kita, ya, dengan amal-amal yang ada, gitu. Jadi apakah boleh kita berprasangka baik? Boleh, memang harus. Kalau gitu kita bohong dong, padahal kita lihat dia jelek, kan gitu. Tidak ada kata itu, karena yang membuat hukum, artinya yang menghukumi seseorang itu apakah dia berbuat maksiat kepada Allah tidak, itu Allah urusannya, bukan kita, ya. Kita hanya diwajibkan untuk selalu berprasangka baik kepada manusia. Taib. Ada lagi Om Hadi? Kenapa? Oh, fidyah. Taib. Fidyah itu hanya untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, ya. Kalimatnya fabidyatul ala ta'ami miskin, ya, yaitu mengganti dengan memberi makan kepada fakir miskin, bukannya sholat. Kalau sholat itu tidak ada, la sholata illa biqada'in, tidak ada sholat yang diqada', nggak ada. Kalau kita membayar fidyah, kita berakjam bahwa mungkin orang yang wafat ini adalah orang yang meninggalkan puasa, ya. Apakah dia meninggalkan karena sebab sakit dan dia belum sempat untuk mengqadanya? Apakah ada uzur yang lainnya, gitu. Jadi kita niatkannya begitu kalau kita ingin membayar fidyah bagi orang yang sudah wafat. Ada yang namanya fidyah buat orang meninggalkan sholat, tidak. Sholat itu wajib, tidak ada yang namanya sholat itu diqada, nggak ada. Ya, orang yang meninggalkan sholat berdosa. Kalaupun kemudian dia mau mengqadanya, itu tidaklah mengimbangi dari sholat ada, ya. Misalnya dia lupa nih, kalau orang lupa tidak berdosa meninggalkan sholat. Tapi kalau seandainya dia dilupa-lupain, ya, ketika waktu mudanya tidak melaksanakan sholat, setelahnya dia tua, dia baru ingat dia banyak meninggalkan sholat, kemudian dia mengqada, silakan, boleh-boleh saja, tapi tidak menjadi balen antara qada dengan sholat ada, hanya untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi orang fasik saja, udah, gitu, ya. Tapi bukan berarti qadanya sholat itu sebagai ganti dari sholat, bukan. Kalaupun misalnya dia sadar dia telah melaksanakan meninggalkan sholat, ya dia harus bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah, kemudian dia tidak mengulanginya lagi, terus dia melaksanakan sholat sebagai bentuk dari taubatan nasuha, ya. Jadi kalau ada yang mau bayar fidyah, yaitu niatnya karena khawatir nanti almarhum itu atau almarhumah pernah meninggalkan puasa, gitu saja udah, ya. Gak ada fidyah sholat. La sholata illa biqada'in, tidak ada sholat yang diqada, nggak ada, ya. Kalau misalnya ada nih, kita punya orang tua, kemudian dia sakit dan dia tidak sholat, dia sakit karena mungkin udah tidak bisa sama sekali. Kan kalau orang sakit masih wajib sholat, betul nggak? Orang sakit masih wajib sholat, hatta dalam keadaan lumpuh sekalipun, asalkan matanya bisa berkedip, maka dia sholat dengan matanya. Kalau kagak bisa, ya misalnya matanya terpejam dalam keadaan dia dipakai alat dan sebagainya, nah dia meninggalkan sholat nih. Anaknya tahu, boleh anaknya mengqadhakan sholatnya, boleh, ya. Ada beberapa pendapat yang memperbolehkan, tapi juga ada pendapat orang ini memang sudah tidak punya kewajiban, ada yang seperti itu. Tapi bagi seorang anak mengajamkan dengan seperti itu diperbolehkan, ya. Namun yang namanya fidyah itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa,
Wa in kana maridan aw ala safarin fa fidyatun ta'amul miskin. Ya. Yang meninggalkan puasa apakah dengan sebab safar atau dengan sebab sakit, kemudian dia enggak berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah di hari yang lain setelah Ramadan dengan memberi makan kepada fakir miskin gitu. Nah, mungkin di tahun-tahun yang lalu ada ya kita, orang tua kita ataupun siapapun menjadi tanggungan kita, dia nggak berpuasa, maka kita berakjam dengan kita mengeluarkan fidyah buat dirinya. Itu sah hukumnya, boleh. Tapi niatnya itu untuk pengganti puasa, bukan pengganti sholat. Ya, baik. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna alalladha asrabna fatub 'alaina tauba taghsil kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تطص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.